Saya berada di desa Girimulyo, ya Girimulyo, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur. Ya, mungkin bagi kawan tropers agak asing nama ini. Tapi bagi yang tahu tentang historis dari ini pasti akan langsung nyentak, oh iya ya, nah, pasti begitu. Nah, di samping saya ini ada Mas Anto, ya, Mas Anto Abdul Muntolib. Nah, Mas Anto, beliau inilah tokoh masyarakat di sini, ya. Beliau yang saat ini bermimpi, nah, bercita-cita tinggi, bagaimana menjadikan desa kelahiran beliau ini sebagai taman alpukat dunia. Nah, gila nggak itu? Visioner nggak kira-kira, coba teman-teman? Taman alpukat dunia. Ya, tapi nanti kita coba apa yang tersirat di benak orang berdarah Solo ini, yang kini berapa tahun yang sudah tinggal di sini, Mas? Totalnya sejak kelahiran? Kelahiran 69 akhir. Nah, artinya kurang lebih 45 tahun lah. Ya, terus ya, apa yang terbenam di jiwa beliau? Dulunya hutan ini, ya. Oke, nanti tahu dulu. Oke, Mas Anto, ya, selamat siang, terima kasih sekali bisa berkenan dengan Mas. Kita ini desa Argomulyo ini bisa gimana sih historisnya, Mas? Nah, oke, sebelumnya beliau inilah menjadi ketua kelompok tani hutan, ketua kelompok tani hutan Agromulyo Lestari. Hebat dah, coba. Apa ada jiwa konservasi di sini? Ada jiwa konservasinya. Berarti kalau sudah bicara ke hutan, kelompok hutan pasti, ya, karena ini bukan untuk berpolitik. Ini misinya adalah bagaimana hutan, lingkungan, lestari, masyarakatnya sejahtera dong. Gitu. Oke, lebih lengkap kita gali pemikiran sosok Mas Anto ini. Ya, kok sampai tercetus begitu jadi taman alpukat dunia? Apa enggak sakit gitu ya berpikir kok bisa begitu-gitu? Coba sama Mas, bisa diceritakan dulu gimana historis KTH ini dan gimana ceritanya desa ini sebelumnya, Mas? Seingat saya dulu orang lebih mengenal sini kawasan lindung Gunung Bawah, ya Mas. Itu orang bagaimana dan selalu ramai dulu, karena selalu ramai. Adanya dua kepentingan, masyarakat ingin bermukim dengan bertani, hidupnya sejahtera di sini. Di sisi lain pemerintah ingin ini harus dipertahankan sebagai kawasan lindung. Itu kan, Mas? Nggak nyambung. Karena satu menekankan ke ini aturannya begini, satu menekannya kesejahteraan. Tapi nggak apa-apa, itu cerita lama lah, Mas. Kita masuk cerita baru. Bagaimana, Mas Anto? Oke, gimana ceritanya, Mas? KTH ini dan gimana historis awal agro desa Girimulyo ini? Oke. Jadi awalnya berangkat dari tahun 98, saya ketemu kawan yang pulang dari Amsterdam dan mampir di Thailand. Ketika itu saya ditanya, Mas, Karang Taruna itu kasnya berapa? Awalnya. Oh, Karang Tarunanya itu kasnya berapa? Kasnya berapa? Saya bilang, kalau 17 Agustus Mas, saya itu keliling biasanya, bawa map, nyari kas, kan gitu. Untuk isi kas. Kalau di Thailand enggak, memberdayakan ibu-ibu rumah tangga itu suruh nanam anggrek 3 pot. Setelah berbunga nanti dipotong itu, terus diekspor ke Singapura. Waktu itu satu kelopak itu kalau dirupiahkan kan 10.000. Satu tangkai itu 10 kelopak. Iya, berarti 100.000. Kali 3 berarti 300.000. Betul. Nah, itu pendapatannya per satu rumah tangga. Iya. Nah, kalau itu satu desa 1.000 kakak sudah 300 juta. Iya. Kan gitu. Hanya dengan 3 pot bunga Nah, anggrek. Nah, itu awalnya. Iya. Saya berpikir sana anggrek, gua bikin anggur lah, kan gitu. Iya, pemikirannya ya. Coba kita anggur datangkan dari Australia,
Red Globe, Ya. terus dari Belgia yang hijau. Ya, betul. Ada 6 varietas apa di sini. Ternyata nggak mampu, Nggak ngangkat di sini. nggak ngangkat. Terletak lagi Ya. kan, terletak. Oh iya, ini alpukat ini yang tahan banting. Kan gitu. Kan Ya. dulu endemiknya di Lampung Timur itu lada, kopi, cengkeh, ya, kan gitu. ya. Karena degradasi tanah tiap tahunnya itu menurun tingkat kesuburannya. Berarti ada tanaman yang tergusur Ya. dan ada tanaman yang muncul. Betul. Nah, Ya, Nah. jadi berganti. dari situlah kita berangkat awalnya. Ya. Tanaman yang tidak bisa dipengaruhi oleh cuaca di musim penghujan atau musim kering, Ya. yang di sini endemik adalah alpukat. Alpukat. Dataran rendah. Ternyata hasil kita uji di elevasi 1080 juga mampu berani adaptif. Itu awalnya. Nah, berangkat dari situ kita kok ada semacam kayak penjajahan produk ya. Mikirnya kan gitu deh. Penjajahan produk. Penjajahan produk. Contoh sederhana. Tahun 80-an sampai hari ini mungkin ya. Kalau namanya bilang ada durian Bangkok. Ya. Bangkok. Padahal ditanam di tanah Kita. Indonesia. Kok masih bilang gitu? Ya, ya. Ayam Bang. Bang. Padahal nelornya di sini. Iya. Kan gitu. Oh, kenapa Pak nama orang Iya, orang perkutut. Betul. Perkutut Bangkok. Bangkok. Jambu. Jambu Bangkok. Bangkok padahal ditanam di Lampung. Iya, Ngomong iya. kayak jambu Lampung. Betul. Kenapa dia ya begitu ya? Dari sinilah saya kuat kenceng. Gua harus tampil jadi tuan rumah sendiri. Iya. Gitu. Coba ingat. Tampil menjadi tuan rumah sendiri. Tampil menjadi tuan rumah sendiri. Oke. Lanjut. Nah, dari situ kita pengamatan 2009. Mengamati 2009, 10, 11, 12, 13. Ke 13 akhir itu yakin harus alpukat ini yang saya naikkan, kembangkan. Habis itu saya bikin bibit unggul, lokalan unggul istilahnya. Apakah sebelumnya tidak ada konsultasi pada ahli tanaman horti? Apa cocok nggak di sini alpukat? Atau memang hanya feeling guilty dari lalu perasaan yakin dari bahasa Anto aja bahwa sini memang alpukat? Kita dari visual dulu ke hati ke visual. Itu konsepnya. Iya. Kita melihat fakta di lapangan secara empiris. Oh, oke nih, tahan banting. Baru kita lekatkan dengan hati. Nah, karena tanaman ini hidup. Saya punya moto diri. Hidup itu ada di 3 unsur. Satu di unsur manusia, yang punya hati, punya otak, punya akal dan sebagainya, punya rasa. Hidup yang ada di hewan hanya bisa makan, insting dan sebagainya. Hidup yang ada di tanaman. Ya. Tapi ketika tanaman itu mau berbakti dengan kehidupan yang lain, mengeluarkan bunga untuk si lebah dan ini kupu-kupu, terus nanti mengeluarkan pentil, mungkin bakteri yang lain, ya kan, serangga yang lain, cendawan, terus nanti sudah tua ini mungkin hewan yang lain dan manusia. Ketika ini mau berbakti kepada kehidupan yang lain, malam hujan dan angin patah dahan itu, tapi si pohon ini nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyalahkan tuh angin, nggak pernah menyalahkan serangga, nggak pernah itu menyalahkan tuh. Tapi kita selalu berhenti salah. Berangkat dari sinilah. Yuk kita menanam dengan hati. Jadi menanam dengan hati, tidak sekedar menanam ceplok, dengan jiwa, dengan hati. Oke, nah, dari situ kita berangkat pelan-pelan memberikan bibit gratis di spot-spot tertentu. Ya. Oke. Sumber bibitnya dari mana? Sumber benih bibit itu kita endemik dari tanaman almarhum Bapak. Tahun berapa? Menanam tahun 1982 akhir lah. 82 akhir nanam, jadi pohon hidup mungkin itu. Ada 300 batang. 300 batang. Tahun berapa gitu? Bagi-bagi awal itu mulai 2014. 2014. Ya.
2014 itu ada tamu, itu saya kasih tamu, saya kasih kan gitu. Ya. Awalnya gitu aja. Terus salah satu kawan ini testimoni ya, flashback ke belakang, 6 tahun atau 5 tahun yang lalu itu saya tawari. Hari ini ada, beliau ada, itu namanya Mas Gareng. Sorry Mas Gareng. Nah, itu beliau terkenal juru kuncinya Gua Pandan di sini. Beliau saya tawari, lo mau bibit berapa? 500, 1000 batang, ambil di rumah. Cuma. Nah, itu saksinya. Cuma nunggu. Setelah berjalannya waktu 5 atau ke 6 tahun, beliau berucap dengan kawan-kawan, tahunya gua sendiri yang kaya di desa gua. Katanya dia. Nah ini. Ya, dikira itu kayak sendiri. Iya. Tapi nggak ada namanya kata terlambat. Iya. Beliau ngikut di programnya RHL juga akhirnya menanam. Ikut. Nah ini segi nilai positif ya. Ya. Jadi kembali, kenapa sih kok seorang Anto itu memikirkan bikin taman alpukat dunia? Karena kita teropong-teropong di negara lain. Di Meksiko gencar-gencarnya menanam alpukat. Dengan hutan yang sudah jadi, pada digunduli, alih fungsi jadi tanaman alpukat. Nah, ini kan sangat menarik nih, isu ini menarik, ya kan? Kita balikkan aja. Nah, hutan lindung kita itu sudah hilang fungsi lindungnya. Jadi di situ sudah nggak ada namanya betis kijang, rusa, ya kan? Betis harimau udah nggak ada. Adanya betis manusia. Nah, yang kita bangun itu manusianya bukan hutannya dulu. Dengan konsep ini bangun isi dulu baru ada. Ternyata ini efektif, Pak. Sangat efektif. Jadi sejak tahun 2019 akhir sampai hari ini khusus di Desa Girimulyo sudah tertanam 115 hektar. Awalnya dari berapa, Mas? Awalnya itu dari 10, sebenarnya 10, tapi membengkak jadi 16. Jadi awalnya dari 10 hektar tanpa diduga-duga karena adanya susupan keinginan masyarakat naik menjadi 16 hektar. Hari ini 115 hektar dalam kurun 1 tahun setengah. Ya belum nyampe ya? Belum nyampe, bulan 2 kemarin. Oh, bulan 2. Oke Mas, lanjut. Dan animo masyarakat hari ini menyediakan lahan 723 hektar di desa kampung. Kesiapan lahan SOK 723 hektar. Oke, ini dalam rangka kita menuju Taman Alpukat Dunia. Oke, sumber daya manusianya sendiri gimana? Kalau sumber dayanya manusia sebenarnya umum sih, cuma kita jalin komunikasi. Apa sih maunya masyarakat? Ternyata masyarakat itu pola pikirnya itu berbanding berbalik dengan kita. Jadi masyarakat itu berpikirnya lewat mata. Setelah mata itu terpenuhi, rasa terpenuhi, akhirnya ngikut. Bukan pakai konsep, bukan pakai otak, tapi pakai mata untuk jalan pemikirannya. Setelah itu kita penuhi, akhirnya dia bisa menghitung. Awalnya dengan tanaman ubi kayu, tanaman jagung, dengan satu pohon alpukat yang umurnya sudah 42 tahun. Pohon induknya ya. Nah, itu masih menang satu pokok. Alpukat ibarat kata hujan sehari, panas tahun dikatakan hujan sehari. Banyak tanaman jagung, banyak tanaman lain, ternyata hanya dengan alpukat beres. Gitu. Nah, ini kan Mas dulu berkaitan dengan status kawasan. Ya, kita tahu bagaimana gunung balang dampak marah dan segala macam. Jadi Mas, demo. Bahkan kabar sempat, pokoknya kalau ada unsur pemerintah nggak boleh masuk. Kan sempat tersirat seperti itu. Siapapun, apalagi orang kehutanan apa ini gitu. Ini orang kehutanan ya, maka musuh lah bagi kita. Ternyata, nah sekarang terjadi harmonisasi yang nyaman. Ya, Mas, masyarakat kok bisa welcome. Persoalan lagi bukan bagaimana status lahan dan fungsi lahan, ya kan? Bagaimana pemanfaatan lahan.
ya, sehingga berdampak kepada hal yang konservasinya tadi gitu. Nah, bisa cerita sedikit gimana sih begini? Kalau Itu untuk kita buka moto. Iya. itu dibikin batik. Kenapa harus memiliki? Nah, itu kemarin udah buah itu. Toh kita pun bisa menikmati. Mengapa harus memiliki kalau kita bisa menikmati? PSK. Ya, nah PSK. Oh tadi kembali dengan PSK aneh, ya. Mengapa kita menikmati PSK tidak memiliki tapi menikmati, tapi jangan negatif thinking. Ya, jangan negatif. PSK itu adalah singkatan daripada Pukat Solusi Solusi Konflik. Jadi dengan alpukat, persoalan komunikasi, harmonisasi, persoalan debat-debat masalah fungsi kawasan, status kawasan, clear. Hanya dengan PSK. Tidak memiliki, tapi menikmati. Ya, jadi dengan pukat, solusi konflik, bawahnya campuran tuh mantap. tuh apa Oke mas, matur nuwun mas, sukses mas. Ya, Iya. Mas Anto, kapan lagi bagi generasi-generasi yang akan datang atau yang merasa ada satu filosofi Mas Anto tadi apa? Ya, tidak pernah melihat ke belakang, tapi sudah melihat ke depan. Ya, itu punya kakekku, punya nenekku dulu begini, kakekku dulu begini. Ternyata itu hanya sekedar pengembangan. Betul. Ternyata tabur aja ya what next? Itu kenapa nggak kayak menjadikan gini kan desa Giri Mulyo ini menjadi taman alpukat dunia, bukan dunia in the world. ya udah aku isi Oke mas, oke sukses mas, Ya udah. mantap. kalau lagi nyiram ya siram itu berarti ini tabur aja ya